Di sini sebagai edukasi yaitu cara bongkar pasang dinamo starter di motor jenis Honda Beat atau bisa di motor Honda Vario atau Scoopy yang masih starter kasar. Jadi teman-teman bisa buka aja untuk baut 2 ini. Baut magnet ini ada 3, yaitu teman-teman lepas saja dulu untuk baut-bautnya. Setelah teman-teman lepas ini, tinggal teman-teman tarik aja untuk bagian magnet. Setelah ditarik, teman-teman cek di bagian magnet dalam ini. Jadi di dalam ini ada magnet. Ini usahakan untuk magnet ini teman-teman cek, ini kadang itu ngelontok bro atau lepas. Jadi kalau lepas teman-teman bisa lem lagi, lem ulang. Kalau hanya kotor teman-teman juga bersihkan untuk bagian magnet ini, yaitu magnet kanan kiri ini. Terus untuk bagian angker ini teman-teman juga bersihkan untuk bagian angker atau gulungan. Jadi di sini untuk angker itu kadang kotor. Terus di sini untuk bagian bearing sama yang bagian angkernya itu teman-teman bersihkan, tahu usahakan untuk bearing ini lancar. Jadi nanti untuk perputaran saat di tombol elektrik starter itu bisa muter sempurna gini. Jadi kita usahakan untuk bearing itu bagus. Terus untuk bagian ini yang kuning ini teman-teman bersihkan juga, ini kadang warna hitam. Jadi teman-teman bersihkan sekalian. Dan nanti untuk arus itu bisa mengalir sempurna. Terus untuk pelepasan bagian karbon brus atau arang ini teman-teman lepas untuk baut 2 ini. Terus di sini ada jenis kayak plat ini teman-teman nanti juga lepas. Plat bagian brostel bagian plus ya. Jadi untuk pelepasan bagian plus di sini ada plat, teman-teman bisa lepas atau teman-teman congkel kayak gini. Kalau memang susah dilepas, masalahnya ini juga nempel ke karet. Terus untuk baut 2 ini di sini ada baut 2. Ini teman-teman lepas, ini baut untuk fiber atau rumahnya arang atau brostel ini teman-teman lepas semua. Terus yang satu ini yaitu untuk pengait atau baut bagian karbon yang ground. Jadi untuk yang ground nanti langsung ke ground. Terus untuk pelepasan karet ini usahakan teman-teman bagian karbon bros atau yang plus ini teman-teman congkel, teman-teman bisa kasih oli dulu untuk pelepasan biar nanti nggak sobek. Nanti kalau sobek itu nanti bisa konsleting untuk bagian karbon ini. Ini untuk karet lepas, ini teman-teman tinggal dorong aja masuk, nanti sudah bisa dilepas. Ini untuk bagian plus. Terus di dalam sini ini ada sejenis fiber ini di bagian karbon. Di bawahnya karbonnya ada fiber. Jadi usahakan untuk fiber ini jangan sampai lepas. Ini teman-teman bisa bersihkan untuk karbonnya. Ini yang satu ini lepas, ini teman-teman bisa bersihkan. Nanti teman-teman kasih stempet atau lem itu biar nggak lepas nanti saat pemasangan. Tapi kalau teman-teman itu nggak kasih lem, teman-teman juga bisa, asalkan untuk fibernya itu nggak lepas. Dan nanti untuk pemasangan bagian atasnya itu nggak akan patah. Nanti kalau ini geser waktu pemasangan, bagian fibernya itu akan patah kalau ini sampai geser. Masalahnya ini adu press, bisa dikasih stempel aja kayak gini biar aman untuk pemasangan fibernya nanti. Untuk pemasangan fiber ini teman-teman
usahakan pas ya, jangan bolak-balik. Ini masalahnya bolak-balik itu nggak sama, jadi teman-teman harus pasang yang pas. Nah, kalau nggak belum, teman-teman bisa geser. Masalahnya di sini beda antara yang satu dan yang satunya, bro. Oke, setelah terpasang kayak gini, teman-teman bisa pasang untuk bagian karbon yang bagian ground atau bagian main. Itu di bawah itu ada ring kecil, yaitu ring kecil itu teman pasang. Jadi untuk ring kecil itu jangan sampai lepas. Nanti kalau enggak dipasang untuk bagian ring yang kecil ini, nanti untuk arus ground itu kurang, bro, kadang. Jadi saat di start atau di tombol itu kadang angkatnya itu agak berat. Terus ini teman-teman bisa baut untuk bagian karbon yang ground. Karbon yang bagian ground ini teman-teman bisa ratin nanti. Ini pasang aja lepas-lepas lah, bro. Masalahnya untuk baut ini kecil, ini bisa diratin, terus nanti yang satunya itu diratin sekalian. Jadi di sini ada dua baut ya. Yang satu buat baut ground, yang satunya nanti buat fibernya. Terus ini yang bagian plus, ini bagian karbon yang plus, ini yang panjang, ini yang plus. Ini teman-teman masukkan, teman-teman tinggal dorong aja untuk bagian yang plusnya ini, jadi enggak dibaut ya. Ini teman-teman bisa dorong kalau memang belum pas. Setelah itu teman-teman baut lagi ini untuk yang bagian fibernya ini, rumah karbon yang satunya ini. Yang tadi kan sudah dipasang, tapi yang tadi kan untuk bagian yang ground arangnya. Ini yang untuk pengeratan bagian rumahnya ini atau fibernya. Setelah itu ini yang plus, ini teman-teman tata dulu. Kalau sudah posisi pas, ini teman bisa pasang kembali untuk bagian karetnya tadi. Teman-teman kasih stempel atau oli biar nanti itu enggak robek atau enggak rusak. Nanti kalau bagian ini rusak, bro, itu bisa terjadi konsleting kalau geser ke atau nempel ke bodi. Masalahnya di bagian plus dari aki harus 12 volt. Ini teman-teman tinggal masukkan aja. Misalkan rata. Terus ini teman-teman untuk plat ini pasang. Terus teman bisa ratin untuk bagian platnya ini. Ini untuk penahan biar tidak geser, bro. Biar karetnya tadi tidak geser, jadi nanti tidak akan konslet. Ini bisa diratin semua. Setelah itu teman-teman pasang untuk karbon atau arangnya. Jadi sebelum pemasangan karbon atau arang atau brostol, ini ada per. Jadi per ini teman-teman masukkan dulu. Teman-teman masukkan dulu, selanjutnya teman-teman masukkan untuk bagian arangnya ini. Jadi harus hati-hati, harus sabar. Ini usahakan bisa gerak naik turun kayak gini. Nanti kalau nggak bisa gerak naik turun kayak gini, nanti nggak bisa sempurna untuk arusnya menempel di bagian angker atau di bagian gulungannya tadi. Ini teman-teman bisa tahan kayak gini, tahan teman-teman sambil pasang untuk yang karbon yang satunya. Jadi di sini juga ada per, ini pernya teman-teman masukkan pelan-pelan biar nggak lepas untuk yang karbon yang satunya itu saat pemasangan yang
sebelah ini teman-teman posisikan pas, harus hati-hati biar nggak lompat. Ini usahakan untuk yang satu ini juga bisa bergerak lancar, bisa gerak maju mundur. Nah, setelah itu teman-teman bisa tahan, ini bisa gerak ya, harus bisa gerak naik maju mundur. Ini teman-teman tahan, pasang untuk bagian angker atau bagian gulungannya ini. Teman-teman bisa cek ulang untuk bagian bearing ini, usahakan bisa lancar. Setelah itu teman-teman tinggal dorong aja ke bawah. Teman-teman tahan dulu. Setelah itu teman-teman tekan dari atas untuk pemasangan. Teman-teman dorong kayak gini. Setelah masuk teman-teman bisa lepas lagi untuk penjepitnya. Teman-teman bisa puter atau dicek. Usahakan untuk bagian kabel karbon ini yang plus ini jangan sampai mengenai bodi. Jadi teman-teman bisa geser. Ini masalahnya bagian plus. Kalau yang bagian ground ini nempel nggak apa-apa bro, nempel ke bodi. Tapi jangan sampai nempel ke bagian gulungannya ini, nanti bisa putus. Terus teman-teman bisa pasang untuk bagian manitnya, untuk ujung sini teman-teman kasih stempet atau oli, biar nanti saat ditombol atau saat dihidupkan untuk elektrik starter, kalau di sini kering nanti akan ada suara kasar bro kadang. Jadi untuk ujungnya ini kasih stempet aja biar nanti perputaran juga lancar, suara juga halus saat diputer. Terus teman-teman bisa tutup kembali untuk bagian penutup magnet. Ini teman-teman bisa geser-geser. Masalah nanti kalau nggak di posisi topnya ini bisa bro dibaut, tapi nanti untuk berputarnya dinamo itu akan terbalik kalau posisi kayak gini. Jadi teman-teman cari yang posisi yang pas, jangan sampai terbalik. Teman-teman bisa geser, terus teman-teman baut ulang untuk tutupnya ini. Di sini ada baut 3, teman-teman tinggal ratin aja. Jadi untuk dinamo starter ini teman-teman bisa tutorialnya bisa di bagian Honda Beat, di Honda Scoopy, Honda Vario atau Honda Grand. Intinya untuk semua motor itu sebenarnya sama bro untuk perbaikan dinamo starter, hanya perbedaan aja model sama karbonnya. Jadi untuk pemasangan atau pembongkaran itu sama aja, di motor-motor lain juga sama. Tapi untuk tutorial ini di motor Honda Beat yang masih karburator. Oke bro, itulah penjelasan dari saya tentang dinamo starter atau pasang karbon brus atau arang atau brostol. Semoga bermanfaat bro. Matur suwun bro.